Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sastra. Perkenalkan, saya Kristina Natalia Setiawati dengan NPM 2113041060. Saya Delia Rizky dengan NPM 2113041074. Saya Chandria Laila Putri dengan NPM 2113041070. Di video ini kami akan membahas apa itu prosa, manfaat membaca dan menganalisis prosa, serta pemanfaatan prosa dalam pembelajaran. Simak videonya ya! Halo Sobat Sastra, tahukah kamu apa itu prosa? Sebelumnya, apakah kamu pernah membaca buku ini? Atau membaca buku Wulan Fadiang ini? Nah, semua buku ini merupakan karya sastra yang termasuk dalam jenis prosa fiksi baru. Jadi, prosa adalah karangan bebas yang di dalamnya berisi cerita atau peristiwa tokoh dan mengandung amanat. Prosa berbentuk narasi atau paragraf, bukan bait seperti puisi. Ternyata membaca dan menganalisis prosa memiliki banyak dampak positif loh Sobat Sastra. Oleh karena itu, prosa banyak dipakai sebagai objek pembelajaran, terutama dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Penasaran gak sih apa aja manfaatnya? Ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan melalui membaca dan menganalisis prosa. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan daya imajinasi melalui adanya penggambaran tokoh dan latar yang disajikan penulis dalam prosa. Yang kedua, menambah kosakata sekaligus meningkatkan kemampuan berbahasa. Hal itu dapat terjadi karena di dalam prosa tersusun paragraf-paragraf yang utuh dan dibungkus oleh gaya bahasa penulis yang berbeda-beda, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa dalam prosa tersebut akan ada banyak kosakata atau diksi baru yang masih terdengar asing di telinga masyarakat umum. Yang ketiga, memperluas wawasan, pola pikir, dan pandangan hidup melalui pesan atau amanat yang disajikan penulis dalam prosa, baik itu secara tersirat maupun tersurat. Yang keempat, mendapatkan hiburan yang bermanfaat. Mengapa dikatakan bermanfaat? Karena dalam membaca, kita akan selalu mendapat informasi baru, baik itu informasi yang positif maupun informasi negatif. Yang kelima, membangun kebiasaan membaca secara tidak langsung. Yang keenam, manfaat yang bisa didapatkan dari membaca dan menganalisis prosa adalah kita bisa mengetahui dan memahami unsur-unsur yang ada dalam prosa tersebut, seperti tokoh, penokohan, tema, alur, latar, dan budaya yang pada dasarnya dalam prosa itu merupakan manifestasi dari realitas atau gambaran dari dunia nyata. Dan yang ketujuh, kita dapat mengenali dan mengetahui gaya bahasa penulis yang bermacam-macam, sehingga dari gaya bahasa yang kita kenali tersebut bisa kita pelajari lebih lanjut atau kita jadikan referensi dalam proses menulis. Nah, itu tadi merupakan manfaat dari membaca dan menganalisis prosa bagi pribadi pembaca. Kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia, peran prosa itu gimana sih dan bagaimana pemanfaatannya? Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia mulai dari tingkat SD hingga tingkat SMA, prosa selalu dijadikan bahan serta konten pembelajaran. Di tingkat sekolah dasar, prosa yang digunakan merupakan jenis cerita pendek yang ditulis secara sederhana. Di dalam cerpen tersebut terkandung nilai-nilai yang dapat dipelajari oleh siswa. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia tingkat sekolah dasar, cerpen disajikan untuk dibaca. Setelah itu, siswa akan diberi latihan untuk menentukan tokoh dalam cerpen, peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di dalam cerpen, serta judul cerpen. Untuk tingkat sekolah menengah pertama, prosa jenis cerpen masih dijadikan konten dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada materi cerita pendek. Pada materi tersebut, siswa akan diminta untuk menentukan nilai-nilai, struktur, serta unsur-unsur pembangun cerpen. Di tingkat sekolah menengah atas, prosa yang disajikan biasanya adalah jenis prosa tradisional seperti dongeng atau hikayat. Dalam buku pelajaran akan disajikan dua teks untuk dibedakan karakteristiknya. Selain itu, siswa akan diminta untuk menentukan nilai serta amanat apa yang bisa diambil dari cerpen yang disajikan.